Saya kumpulkan teman-teman, masa sih kita selalu bekerja, kenapa nak kita buat sendiri? Akhirnya kita membuatlah manajemen sendiri. Ini saya tuh mulai dari nol. Saya dari paling yang terbawah. Apa itu, Pak? Gitu. Saya dari bellboy. Sukses. Jadi makanya jangan pernah berpikir bahwa kita tuh harus besar sendiri, jangan. Kalau kita bisa membesarkan orang lain jauh lebih bagus, lebih mulia daripada kita besar sendiri orang lain di bawah. Orang di kita itu banyakan bilang dia bisa sebenarnya, tapi kamu bisa nggak melakukan ini? Ya saya coba, Pak. Ini salah di interview. Ya, oke. Gitu loh. Salah di Welcome to Night Inspiration. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host dan Adi Dakarismara selaku co-host di program acara Night Inspiration. Pada hari ini teman-teman semuanya kita sedang berada di pinggir danau, lebih tepatnya di Hotel The Danau Resto teman-teman semuanya. Dan pada kali ini kita kedatangan salah satu sosok yang sangat berpengalaman di industri hotelier kurang lebih selama 28 tahun sampai akhirnya sekarang bisa mendirikan manajemennya sendiri. Penasaran siapa beliau? Langsung saja, please welcome founder of Bali Unique Management, Wayan Mulyana. Yes, Halo Pak Jaka. Mul. Terima kasih Jaka. Gimana kabar Pak Adit, Mul? terima kasih. Sehat? Luar biasa selalu. Oke. Harus selalu luar biasa. Mantap. Kalau boleh Ya. tahu Pak Mul, manajemennya Pak Mul yang saat ini sedang mengelola hotel ini ya Pak Mul ya? Betul Jaka. Oke, boleh cerita dikit ke Inspire People Pak Mul? Mungkin barangkali nanti Inspire People ada yang mau berlibur ke Bedugul mungkin. Oke. Keunggulan dari properti yang sedang Pak Mul kelola ini dengan properti yang lainnya itu apa kira-kira Pak Mul? Oke, baik Inspire People, Jaka, Adit dan semua tim. Jadi terima kasih pertama-tama untuk mau datang ke sini. Ya, Siap. jadi ini adalah The Danau Hotel and Resto. Di sini juga ada villa yang berlokasi di Bedugul. Jadi salah satu favorit location kalau di Bali. Favorite Apalagi locations, untuk domestik. Ini wajib untuk datang ke Bedugul. Nah, makanya kami berani mengambil The Danau Hotel ini karena ini adalah artinya adalah destination wajib gitu buat domestik tourism gitu. Apalagi yang mau berlibur dengan tetap mendapatkan ketenangan saat Betul. berlibur Pak Mul ya. Betul, karena di sini adalah pertama hawanya sejuk. Setuju. Ya, Setuju bagi banget. yang teman-teman inspiring people semua yang sudah penat di kota, weekend biasanya pasti ke sini. Atau yang setiap hari pusing dah tinggal datang naik. Karena tidak jauh, cuma 1 jam dari Denpasar. Ya, tidak jauh gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya kamar, jadi kamarnya 5 star standar. Tapi harga kaki 5 sih. Benar-benar Standar, bersahabat, ya. dapetin kualitasnya oke, Betul. suasananya oke, kamarnya juga harganya bersahabat. Harganya bersahabat. Di sini kita mengedepankan pertama destinasinya, Oke. yang kedua pelayanannya, yang ketiga memang quality of service, quality of property juga. Quality of service sama quality of property-nya. property. Oke, sebelum kita masuk ke main sessionnya, kita main Ya. game dulu boleh Pak Siap, Mul? siap. Oke, Dit, let's go Dit. Siap. Nah, jadi untuk game ini Pak Mul, gamenya Ya. lebih kayak jawab cepat aja Pak Mul ya. Ya, Nah, sekarang ada cuma 3 pertanyaan aja Pak Mul. ya. Jadi jawab spontan aja. Nanti ada lulus apa enggak nih? Nah, biasanya lulus semua. Dapat sertifikat enggak nih? Ternyata lulus semua. Nggak boleh nyontek Pak Mul. Oke, siap Pak Ya, Mul? siap. Pertanyaan pertama. Memulai karir di hotel bintang sedikit atau bintang banyak? Bintang sedikit. Oke. Oke. Yang kedua, bekerja sama tim atau bekerja sendiri? Tim, Yang ketiga, menjadi leader atau bos? leader. Oke, let's go Dit. Nah, Kita sekarang bahas kita dikit. Dit. bahas dikit Pak ya. Kenapa sih milih memulai karir tuh di hotel bintang sedikit Pak? Kenapa Pak? Boleh Nah, cerita sedikit ke gini. Inspire People semuanya? Nah, inspiring people, Jaka dan Adit, kenapa saya memilih di bintang sedikit? Karena kalian siapapun nanti yang baru belajar, Yes. kalau Yes. kalian memulai dari hotel kecil, Iya. kalian akan diajarin benar-benar semua lini. Kalau di hotel besar langsung, kalian jadi steward, nggak boleh megang apa-apa, steward toh. Oh, berarti lebih merangkap dapat kerjaan yang Ya, kita bisa belajar Pak ya? Kita kan di awal tuh kan kita mencari ilmu. Pengalaman. Ilmu ini pengalaman dulu kan. Yes. Coba kalau sekarang kalian bekerja di hotel langsung 5 star, deh. Kalian mau jadi bellboy, sama sekali kalian nggak boleh angkat telepon di reception. Ya. Spiritnya, pengalamannya lebih kurang jadinya Pak Mul ya. Tapi kalau di hotel kecil, Yes. kalian itu seperti multitasking.
Nah, itu dia. Nah, kalian bisa Benar-benar. ngambil telepon, ngambil resepsi, Langsung kasir ngantar- juga, ngantar tamu juga. ngantar tamu juga. Bisa semua dari awal gitu. Jadi kedepannya kemungkinan untuk lebih berkembangnya itu lebih besar Pak Mul. persis. Karena apa? Orang senior kita juga itu dia akan ngajarin kita dengan lebih ini, karena apa? Tidak skupnya ya itu aja gitu, orang-orangnya itu. Benar-benar. Itu. Jadi bisa Itu kenapa diambil saya ngambil yang ya. kecil. Terus kalau yang kedua gimana dia? Yang kedua, kenapa lebih memilih untuk bekerja sama tim, Pak? Daripada kalau bisa sendiri, kenapa harus bersama tim? Iya Pak. Gini, selalu kalau target kita kan selalu besar. Oke, target selalu Target besar. selalu besar. Jangan pernah punya target kecil. Oke. Target kita selalu besar. Kalau target kita kecil ya kita sendiri bisa. Tapi kalau target kita besar, kita ngambil kerjaan sendiri, Ya. habis nggak kita? Habis. Habis Oke. gitu loh. Nah, yang kita cari adalah besar, tapi kita akhirnya kan kita mendapatkan apa? Freedom. Yes. Freedom apa? Freedom of money, freedom of time. Kalau kita bekerja sendiri, mana kita dapat itu? Benar, Tapi benar. kalau Iya. tim, nah seperti sekarang nih, masa Jaka ngamerain? Tidak. Benar. Tim kan? Nah, coba Jaka sana, Adit sana ngamerain. Ini tim kan? Yes. Nah, Setuju, lebih setuju. gampang nggak? Lebih gampang. Lebih gampang. Benar. Tapi hasilnya bisa lebih besar. Yes. Jauh lebih Setuju, besar. Setuju banget, Pak. Nah, itu kenapa harus dengan tim. Harus. Oke. Benar-benar. Melipat gandakan kekuatan, saling melengkapi istilahnya Ya. Pak Mulya. Di Yes, samping itu, kalau bekerja dengan tim, intinya adalah berbagi kan. Benar. Gitu. Kalau sendiri kan kita seperti pelit kan, biar saya aja. Iya. Padahal untungnya kecil gitu. Tapi kalau berbagi banyak. Banyak. Gitu. Dan nggak itu juga yang paling penting itu kan berbagi suka dan dukanya juga. Pas. Hmm. Itulah. Oke Pak Mulya. Itu yang paling bagus. Oke, next it. Yang terakhir, Bang Mul, Ya. kenapa memilih menjadi leader daripada menjadi bos? Nah, itu bedanya leader sama bos. Oke, apa bedanya nih? Nah, Leader dengan bos Pak Mul. Leader. Nah, kalau Versinya bos, Pak Mul nih. nah, Nah. kalau versi saya nih ya, versi saya. Kalau bos itu dia cuma bisa memberikan perintah. Bos Ya, memberikan just perintah. memberikan perintah Ya. aja. Tapi kalau leader, kita meliding, kita memberikan contoh. Oke. Lead by example Pak Mulya. Lead by example. Itu namanya leader. Itu bedanya leader sama Bos. bos gitu. Makanya kita harus, kalau mau tim itu bagus, kita harus be a leader, Be a leader. not be boss. Gitu. Kita dulu, kalau kita mau contoh nih, ya Kak, besok kamu tiap hari harus tepat waktu, tapi kita terlambat. Nah. Benar. Kalau bos boleh terlambat, tapi kalau leader, Hilang apakah kalian respect. akan mengikuti saya? Nggak mungkin. Hilang respect, Pak Mul. Respect hilang gitu. Setuju. Makanya leader yang paling. Terus apa lagi Pak Mul? Yang membedakan antara leader dan bos menurut Pak Mul? Ya jelas kalau leader itu akan menjadi followernya itu akan mengikuti dia. Oke. Saya misalnya, saya sebagai leader, saya dulu membuat unit Bali Management Iya. yang untuk ini. Saya banyak tim saya ajarin dia. Dia malah membuat yang lebih besar sekarang. Dan itu saya bangga. Oke, Gitu. sikapnya Pak Mul ketika ada timnya yang dulu satu tim sama Pak Mul dan dia membuat yang lebih besar, itu That's fine. it's fine. Saya malah bangga. Pak Berarti Mul saya malah sukses. bangga. Oke. Tapi kan saya sukses. Benar. Jadi makanya jangan pernah berpikir bahwa kita itu harus besar sendiri, jangan. Kalau kita bisa membesarkan orang lain jauh lebih bagus, lebih mulia daripada kita besar sendiri orang lain di bawah terus. Lebih mulia. Iya. Pantesan namanya Pak Mulia. Pak Mul, itu Liana, sih. mantap. Orang tua saya ngasih nama itu mungkin ada tujuan. Dan itulah Benar. tujuan. Itu benar-benar suatu Banyak. hal yang sangat susah dilakukan sama kebanyakan orang, terutama di dunia bisnis. Ya, betul. Yes. Di tengah persaingan mungkin jarang orang yang mau membesarkan. Paling saling menginjak. Iya. Apalagi kayak satu industri, Pak ya. Ya, Hmm. pasti. Saya kalau punya tim, saya ajarin apa saja. Saya nggak pernah pelit dengan ilmu. Gitu. Karena Saya- juga saya- kalau misalkan Pak Mul mungkin dari lain sektor nanti bakal nemu rezekinya. persis. Karena kita kalau orang bilang kan the more you give, the more you get. Ukung tabur tuai, Pak Mul. Itu udah hukum alam. Udah hukum malam ya. Di kita juga, di bisnis juga berlaku itu kok. Ini juga kita di generasi muda, entah kedepannya kita mau berbisnis di industri apapun, itu sangat wajib untuk besarkan hati. Ya, Hmm. Benar Pak Mul ya? betul, betul. Gitu. Kedepannya juga kita nggak bakal tahu, siapa tahu dengan kita berbesar hati, kita bisa ketemu orang-orang yang berpartner dengan orang-orang yang berbesar hati juga. Ya, itu yang kita cari. Nah, terus nih Jaka penasaran banget Pak Mul. Ini Pak Mul dulu deh, sebelum Pak Mul diriin Unique Bali Villa Management ini. Ya, Dulu Pak Mul sempat jadi GM kan Pak Mul? ya. Itu kurang lebih dari Pak Mul industri hotelier berapa tahun Pak Mul? Ya. Total Saya- sampai sekarang. Saya total di hotelier itu dari tahun 92 sampai 2020.
1 berarti 29 tahun. Wow, 29 29 tahun. 29 tahun. Udah sekarang. anggap maestronya lah di bidang perhotelan Tapi ya. kan masih Udah muda tahu. kelihatannya. Nah, masih muda. Harganya sama yang Anak muda-muda. Udah, makanya saya senang sekali. Terus Pak Mul, pertama kali jadi GM tuh di tahun keberapa Pak Mul? Itu dari tahun 2006, 2007. Sebelumnya departemen head. Sebelumnya departemen head. Ya, departemen Nah, head. kalau boleh tahu Pak Mul, start masuk dunia pariwisata itu jadi di bagian apa, Pak? Nah, Pertama kali, Nah, pertama pertama kali. kali Nah, kerja ini. nih. Nah, ini saya tuh mulai dari nol. Saya dari paling yang terbawah apa itu, Pak? gitu. Saya dari bellboy. 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 Tahu kan bellboy kan? Iya, iya. Ya, yang ngangkat-ngangkat barang. Hmm. Kadang jemput-jemput tamu Ya, juga, jemput. airport. Enggak, bellboy mana. itu ngangkat barang aja. Angkat barang aja. Ya, ngangkat barang aja ke kamar dan sebagainya. Hmm. Nah, kenapa kita bisa naik cepat? Hmm. Naik cepat itu karena apa? Prinsip saya adalah saya selalu exceeding my boss expectation. Oke, jadi memberikan lebih dari yang diharapkan sama Ya. bosnya Pak Karena Mul. saya belajar dulu, kalau kita mau tamu itu seneng, kita harus exceeding my guest expectation. Kan begitu? Benar-benar. Nah, itu pun yang terjadi, bukan berarti mencari muka, beda loh. Kalau mencari muka tidak exceeding, tapi pas di depan bos kita berbuat baik, Ya. tapi pas tidak. Berbuat Tapi baik. kalau benar. exceeding the boss expectation, misalnya nih Jaka bos saya. Jaka ngasih saya tugas 10, saya selesaikan 12, paling tidak 11, paling kalau bisa 15 atau 20. Gitu. Oke. Itu jadi saya melakukan apa yang bisa saya lakukan pada saat itu. Oke, yang pertama berarti poin yang bisa kita ambil integritas. Ya, Itu satu. setuju. Lagi apa Pak Mul? Nah, jadi kalau setelah kita melakukan, ya lakukan dengan profesional. Profesional. Lakukan dengan profesional, kita bisa melakukan apa? Kita di posisi apa? Ya harus bisa profesional di posisi itu. Hmm. Makanya di perusahaan yang baik atau di hotel yang benar, kalau berjalan semua lancar, pasti right man on the right place kan gitu. Benar, Nah, benar. Ya, setuju, jadi setuju. kalau tidak di profesional di situ jangan. Gitu. Makanya saya dari nol saya profesional, saya di bellboy saya profesional. Hotel mana tuh, Pak? Dulu. Dari Pertama awal saya tuh di Santika Beach kalau di situ. Santika Beach. Itu Oke. sekarang udah tutup Udah itu tahun 92-an. Hmm. Terus Kalian belum lahir. Belum. Kita tahun 2000 lahir. ya tahun lahir 7 tahun berikutnya lah. 99. Terus gini Pak Mul. Ya. Ketika Pak Mul nih udah chief GM-nya, Mm-mm. kan Pak Mul mulai memanage banyak orang lah. Ya. Ada nggak tipe-tipe staff yang Pak Mul sukai dan yang menjengkelkan tuh? Nah, Nah, Mungkin. kayak gimana, Ya. Bang? Nah, bisa tahu kalau kita Pak Mul. yang Hmm. itu adalah kebalikannya pertanyaan awal. Oke. Kalau tadi pertanyaannya gimana kita bisa berkarir dengan cepat, profesional dan perlu integritas kan begitu kan? Berarti yang tidak berintegritas. Iya, yang terbaliknya sekarang. Oke. Dia selalu bukan exceeding my boss expectation, tapi dia selalu cuman bisa cari muka. Oke. Pas saya ada, dia bekerja. Pas saya nggak ada, Nah, ini Pak Mul, bagi yang mungkin teman-teman Inspire People yang kedepannya mau jadi GM nih, mungkin kan mengetahui orang yang cari muka di depan kita atau tidak cari muka di depan kita itu kan sangat sulit bagi yang masih awam. Nah, bagi Pak Mul yang udah berpengalaman, gimana nih Pak Mul? Iya. Tips and trick mengetahui orang tuh ini benar-benar integritas nggak sih nih orang? Atau cuman sekedar pingin asal kita senang aja? Ya. Gitu Pak Mul. Nah, Mungkin leader boleh sharing, leader yang benar itu dia pasti tahu dari awal. Intinya di situ. Leader yang benar, Adalah dia tahu dari awal. oke, maksudnya Dari gimana, Pak Mul? nah, misalnya gini, Jaka kuliah tinggi sampai ke Paris dimanapun kuliah. Langsung di sini langsung jadi posisi bos. Kalian akan susah mengetahui karyawan kalian benar atau gitu. Karena belum pernah duduk Belum pernah menduduki di posisi itu. Ya. Dan Kalau belum saya- karena belum pernah duduk di posisi itu, belum tahu situasi di samping itu. Situasinya. Makanya Oke, kalau oke. leader atau bos atau manajer yang baik tuh dia pasti karirnya mulai dari nol. Oke. Pasti merangkak dari nol. Ya, walaupun dia nanti cepat pergerakannya tergantung integritas masing-masing. Tergantung integritas masing-masing. Ya, tapi kalau dia sudah mulai nol dan dia naiknya, dia pasti gampang. Saya misalnya nih, saya masuk ke tim saya posisi ini, posisi front office misalnya. Saya ke sana. Dia mau main-main, saya udah tahu kok. Saya duluan di sini gitu loh. Iya kan? Anda mau pura-pura begini dan lain sebagainya, saya tahu duluan. Orang saya duluan di situ kok. Saya pernah jadi kasir, saya pernah jadi bellboy, saya pernah jadi driver, saya pernah jadi dari supervisornya, jadi dari supervisornya saya ke manajernya.
Yang ke Jaka head manager. yang Nah, Jaka ini pelajarin setelah dengar cerita Pak Mul, nggak ada jalan pintas menjadi leader. tidak ada. Leader is a process. Proses. Benar-benar proses yang cukup panjang mungkin. Persis. Berarti saran bagi Inspire People jawabannya ya nikmati proses. Nikmati proses. Karena itu yang terbaik ya. Jadi proses itu. Makanya Enjoy. orang bijak bilang tidak ada nahoda yang handal lahir di lautan yang tenang. Benar. Itu pasti itu. Itu sudah hukum alam dan tidak bisa dihindari. Yes. Kalau Jaka langsung Adit langsung punya perusahaan orang tuanya bisa langsung dijadikan direktur. Boleh Pasti. segini. Pasti akan. Pasti mulai dari mana? Dari bawah. Dari bawah lu. Setuju. Oke. Terus startnya dari bawah, karena ada juga yang bilang every great leader start as a good followers. benar, Pas. every leader start as a good follower. Pas, persis. Nah, gini Pak Mul. Pak Mul kan bilang dah cukup lama banyak sekali pengalaman jadi GM, apalagi sekarang bangun perusahaan manajemennya sendiri. Itu kan pasti sangat waktu bersama keluarga tuh Pak Mul. Ya. Gimana cara Pak Mul ngatur waktu bersama keluarga? Karena kan kebanyakan orang sibuk nggak sempat punya waktu nih sama keluarga. Ya. Nah, kalau Pak Mul tuh gimana Pak Mul? Nah, pertama gini. Tadi saya koreksi sedikit. Saya sebenarnya jadi GM itu tidak lama. Oke. Saya paling 1-2 tahun, 2 tahun maksimal. Karena saya bekerja di hotel juga 2 tahun aja pindah. Oh, Gitu. 2 tahun kali 2 banyak tahun hotel. lagi terus gitu. Nah, gitu. Ya, Nah, 2 tahun kali Kenapa? banyak. Saya di hotel lah, posisi udah di puncak. Saya melihat sebuah peluang. Oke. Kenapa? Nah, saya berpikir ekstrimnya kenapa saya terus dijadikan sapi perahan. Kenapa enggak saya membuat sendiri? Karena ilmunya kita tahu. Oke. Nah, makanya dulu tahun 2008, saya ingat itu 2008 awalnya. Saya mulai mengumpulkan teman-teman. Nah, kembali saya bicara harus dengan tim dan tidak bisa sendiri. Saya kumpulkan teman-teman, masa sih kita selalu bekerja, kenapa enggak kita buat sendiri? Akhirnya kita membuatlah manajemen sendiri. Itu udah waktu itu masih belum sebanyak ini manajemen itu. Jadi, nah, tapi namanya bisnis selalu naik turun ya. Yes, pasti. Nah, tim juga ada yang rontok dulu, lagi naik, lagi saya bangun naik. Intinya saya berusaha, saya tidak pernah pada saat saya turun saya tidak pernah berhenti. Tapi saya ngulang lagi. Saya jatuh, saya bangun lagi. Itu 4 kali kalau tidak salah sampai saya jatuh bangun sampai sekarang ini. Gitu. 4 kali manajemen saya. Tapi namanya tetap sama itu dari 2008 gitu. Jadi Unique Bali Management itu dari 2008 sudah eksis. Ya. Wow. Itu. Terus caranya Pak Mul ngatur waktu bersama. Nah, ngatur waktu dengan keluarga itulah sebenarnya intinya. Kita ini sekarang mau nyari uang atau waktu bersama keluarga. Oke. Kalau kita bekerja, tidak akan mungkin punya uang banyak atau punya uang banyak, waktu pasti sedikit. Kan gitu aja kan? Nah, kalau kita mau waktu banyak, ada uang, intinya adalah berusaha sendiri. Nggak bisa bekerja. Makanya saya berani bilang, tidak ada pekerja yang kaya. Bisnis baru. Ada. Oke. Buktikan, kasih saya satu aja, karyawan yang kaya. Maka dari itu Pak Mul memutuskan untuk membuka manajemen untuk kedepannya juga biar punya waktu bersama keluarga. Berarti sekarang Pak Mul sedang berusaha mencapai freedom of time itu Pak Mul ya? Persis, itu. Karena kan keluarga itu tidak bisa kita cuma kasih uang. Benar. Keluarga itu di samping kita kasih uang adalah waktu, kehadiran. Benar, kehadiran. Kehadiran kita, anak kita itu perlu figur orang tua. Besok kalian punya anak, jadi kalian harus menyiapkan waktu buat mereka. Jadi tidak bisa kalian cuma kasih uang. Tapi kehadiran kalian, karena anak itu perlu 2 figur, figur ayah dan figur ibu. Itu pasti itu harus. Seperti yang sering juga Jaka dengar Pak Mul, ungkapan yang anak tumbuh melihat punggung orang tuanya. Ya Pak Mul ya. Betul. Jadi dia akan melihat di situ. Makanya banyak anak yang salah jalan tuh pasti dia broken home. Broken home bisa disebabkan oleh tidak ada figur orang tua yang dia bisa anggap sebagai panutan. Itu intinya tuh di sini. Makanya saya dulu dari 2008 saya sudah berpikir saya harus kalau kita di hotel ya tahulah hotel bisa apalagi debt head manager ya itu bisa 12 jam di hotel pagi belum pusing pulang udah habis waktu kita pulang tidur pagi-pagi udah berangkat terus kapan? Benar. Gitu. Nah, pas liburan sekarang liburan pas mau liburan ada tamu banyak nah kita harus datang
Akhirnya batal Iya. liburan. Dan sekarang juga mungkin salah satu guncangan di industri hotelier Pak Mul. Ya. Dan salah satunya juga untuk menyadarkan beberapa orang yang mungkin dulu kenyamanan, gaji tetap dan sebagainya, sekarang pandemi diserang dari banyak ke PHK. Ya. Nah, sekarang bagi Inspire People nih yang sempat menghadapi PHK atau yang Ya. punya kerabatnya sedang PHK, itu menurut Pak Mul sarannya itu mereka menunggu callback dari hotel atau lebih baik mulai berusaha membangun usaha mereka Pak Mul. Ya. Menurut Pak Mul kayak gimana? Inspiring people semua. Kalau saya, kenapa saya dari dulu pada saat saya masih bekerja, saya juga sudah memikirkan sebuah peluang usaha. Oke. Gitu. Karena apa? Kita harus selalu punya ban serep. Mobil aja ada ban serep. Benar-benar. Iya kan? Iya. Masa Mobil aja ada ada ban backup serepnya. lah, benar. Penghasilan kita enggak ada ban serep. Gitu. Benar. Nah, makanya selalu harus kita punya backup. Tetapi be profesional. Kembali be Ya. profesional. Artinya apa? Kita punya misalnya kita bekerja nih 8 jam kontrak kerja. Jangan pada saat kita kerja kita melakukan usaha lain. Ya, benar. Setuju banget Bapak. Ini harus kita profesional di sini, kita harus tanggung jawab, kita harus selesaikan. Nah, di luar itu kan kita punya waktu masing-masing 24 jam semua kan? Yes. 8 jam bekerja, anggap 8 jam tidur, lagi 8 jam ngapain? Nah, ini memanfaatkan waktu 8 jam, anggap 4 jam bersosialisasi dengan keluarga, dengan kampung, lagi 4 jam lah manfaatkan per hari. Kan bisa. Oke. Nah, tinggal kita sekarang adalah bagaimana membagi waktu. Makanya Hmm. orang yang sukses adalah orang yang pintar membagi Membagi waktu. waktu. Itu intinya. Oke. Waktu Orang yang manajemennya. sukses adalah orang yang pintar membagi waktu. Iya. Itu Itu kunci. gimana ya? Kata-kata yang sangat sederhana tapi maknanya dalam banget. Ya, semua orang tahu sebenarnya. Cuman tidak ada yang menjalankan. Knowing is nothing. Iya. But the playing word is everything. Masuk juga. Masuk. Iya, itulah. Karena kan kalau disiplin soalnya ada sana Wah, Om ya. susah Betul. banget tuh jaga. Disiplin kunci Betul. sukses juga kan. Kunci Banyak sukses. orang bilang. Makanya intinya adalah waktu dulu pertama. Oke. Saya belajar kenapa saya berani mendirikan manajemen sendiri, karena saya belajar dengan orang asing. Oh. Saya dulu bekerja di hotel itu kan hampir semua bos saya itu orang asing. Oke. Mereka tuh apa lebih pintar dari kita? Belum tentu. Oh, gitu ya Pak Mulia. Belum tentu. Mereka cuma Tapi lebih mereka lebih disiplin. Oke. disiplin. Jam 8 jam 8. Iya. Oh iya jam 8 jam 8 juga. Jam 8 Lapan mereka balik. jam 8 kurang 15 mereka sudah ada di Betul, sana Bang. Iya, menyiapkan dan jam 8 mulai kerja. Bukan jam 8 baru posting. Nah, orang kita banyak buru-buru jam 8. Nah, di situ disiplin itu awal. Disiplin waktu. Kalau Anda mau sukses disiplin waktu pertama itu harus. Karena disitulah akan menunjukkan ke tim Anda. Tim Yes. Anda juga akan disiplin. Kalau Anda tidak disiplin, tim Anda tidak disiplin. Oke. Ya. Nah terus gini Pak Mul, mungkin nih bagi Inspire People yang masih fresh graduate, yang baru tamat kuliah, Ya. dia nih mau ngelamar nih ke hotel. Nah kriteria mungkin Pak Mul, ketika orang yang diinterview itu Pak Mul, untuk menarik perhatian si penginterview ini, entah HR-nya kah, dan lain sebagainya kah, untuk bisa diterima kerja, yang dilihat pertama tuh apa sih sebenarnya Pak Mul? Oke. Inspiring People dan Jaka dan Adit, jadi interview itu ada tekniknya. Oke. Itu ada teknik interview. Kalau kalian cari di Google teknik interview itu ada. Gitu. Kayak Ada. gimana itu, Pak? Intinya begini. Teknik interview pertama adalah Anda punya CV dulu. CV-nya harus rapi dulu. Gitu. Itu yang benar-benar Itu berpengaruh, pertama. ya. Karena nih misalnya nih, Ya, ya. kalian lihat di loker ya, lowongan kerja. Kalian lihat, terus kalian ngirim surat lamaran kan? Yes. Sana. Saya sebagai HR, ya HR waktu di hotel, pasti saya akan lihat dulu mana yang rapi dulu. Rapi dulu. Yang sesuai dengan format. Iya, format yang benar, paling enggak rapi dulu. Oh, dia naruh ininya gimana. Dari mapnya dulu, rapi enggak dia? Oh, pernah saya buka fotonya, ada yang foto yang paling ganteng lah, paling cantik dibuat. Terus gitu tulisannya, ada yang asal-asalan tulis tangan, itu pasti saya nomor sekian kan. Ya. Dan sekarang di online menyesuaikan Ya, aja ini online formatnya. juga tinggal formatnya. Di Google kan ada tuh format CV. Mau yang benar. gimana? Itu semua ada kok, tinggal kita kita copy dan kita isi aja gitu. Nah. Jadi CV dulu yang pertama. CV itu baguskan dulu CV, buatnya benar, gitu, CV. rapikan gitu. Nah, dari situ baru terus kita interview kan. Interview, oke. Nah, interview di sini yang paling penting dalam interview adalah full confidence. Full confidence. Oke. Ya. Nah, ini juga Om Mul. Kelemahan. Kan sebagian anak muda juga kan kadang
Apalagi bertemu dengan orang yang posturnya lebih tinggi daripada dia, kadang suka malu-malu, nggak percaya benar, diri. benar. Jadi dari kemampuannya misalkan 80 atau 90 malah munculnya 60. Ya. Gimana? Karena Coba, Mul? nervous biasanya kan. Ya. Mas. Nah gini, Hmm. teknik interview tadi adalah full confident kan gitu ya. Kelemahan kita, terutama anak-anak muda di Bali ya. Nah, benar. Kelemahannya adalah dia sebenarnya bisa, Ah. tapi selalu ngomong ya saya coba. Oke. Saya coba. Ada berbeda karakter dari beberapa daerah yang lain nih, saya nak nyebut di daerah. Hmm. Oke, Dia saya nggak bisa, tapi dia bilang Bilang bisa. saya pasti bisa. Saya bisa gitu. Oke. Nah, orang di kita itu banyakan bilang dia bisa sebenarnya, tapi kamu bisa nggak melakukan ini? Ya saya coba, Pak. Ini salah di interview. Ya, oke. Gitu loh. Salah di interview. Kalau saya sebagai orang yang interview, saya berpikir orang ini nggak yakin. Nggak Nah, yakin sama mungkin diri si orang sendiri. itu bermaksud menunjukkan kerendahan hati, Ya, cuman pada saat sebenarnya interview itu salah. Salah. Gitu. Oke. bukan right things on the right place ya. Sebenarnya ya. ya di sana saat interview ya harus memang Tunjukkan, confidence. harus full confidence. Confidence. Saya bisa, Pak. Oke. Saya bisa, Pak. Balas saya bisa lebih dari ini. Oke. Gitu. Harus yakin full. Yakin, oke. Jangan Dan pernah. terakhir nih Pak Mul, ada Jangan nggak Pak pernah Mul ragu. pesan untuk inspire people semuanya mungkin Oke. yang ada di sana? Ya, jadi inspire people semua di dalam kondisi sekarang yang yang pandemik ini. Jadi intinya adalah kita harus berinovasi. Jangan tergantung daripada satu kerjaan saja. Selalu inovatif. Oke. Satu masalah tidak selesai, ada masalah lain, ada kerjaan lain. Cari aja selalu. Gitu. Selalu cari peluang Selalu artinya Pak cari Mul ya. peluang. Gitu. Thank you so much Pak Mul atas sesi Ya, hari ini terima luar kasih. biasa sekali. Terima kasih Jaka. Semoga Anda anak-anak yang luar biasa. Ya, semoga sehat selalu, panjang siap. umur. Sehat Sam- selalu. sukses Next kita selalu. ngobrol sama-sama lagi. Siap. Terima kasih atas kedatangannya Oke. ke The Danau Hotel and Resto. Oke, Ya. siap. Alright, Inspirable semuanya, tak terasa sesi Night Inspiration pada malam hari ini sudah berakhir. Dan juga banyak sekali yang bisa kita pelajari Inspirable semuanya. Salah satunya adalah disiplin, merupakan kunci sukses teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate di channel Fit and Inspire Indonesia. Dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya. If you like this video, klik tombol like-nya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian semuanya. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect. To begin.